Sebenarnya yang kita, kalau di luar sana nih, kita sebenarnya sudah banyak ilmu, dapat ilmu, tapi di sini yang kita didik apa coba? Siapa yang tahu apa yang kita didik di sini? Apalagi sebenarnya kita didik itu adalah jiwa yang sebenarnya sudah terbentuk. Kita mau ubah nih jadi yang lebih benar, ke arah yang lebih baik, yang diridai sama Allah Subhanahu. Dan insya Allah di sini tempatnya salah satu tempatnya yang kita nggak tahu di luar sana. Mungkin ada juga ada tempatnya untuk kita dapat ridhonya Allah, kita nggak tahu. Tapi salah satunya di sini. Saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Janwati Pratiwi. Saya istrinya Pak Lideman Khalida. Usianya sudah 43 tahun. Sisa berapa? Sisa berapa? Terus malu. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin saya paling tua kali ya di sini Pak Prof. Tapi masih harus belajar terus, karena begitu yang kita didik jiwanya kita nih. Kita mau ke arah mana nih? Lahir, perjalanan hidup, ujung-ujungnya mati. Mau niatnya kita tujuannya husnul khotimah. Tapi perjalanan ini apa yang kita bikin? Belok. Untuk baik kalau kembali ke sini, muter, ujungnya mau husnul khotimah. Cari uang, mati-matian, kesehatan terganggu, bayar lagi rumah sakit, ngapain? Jadi di sini kita sama-sama. Saya juga malu sebenarnya kalau duduk di sini terus merasa lebih dari teman-teman semua. Saya juga masih kurang. Apalagi kita mendidik ini jiwa nafsu kita nih ya. Nafsu kan ada 3. Siapa tahu? Jadi memang manusia sudah termotivasi sebenarnya untuk tidak baik ya, karena memang 2 nih. Dia sudah tahu, ada kan orang sudah tahu, dia sudah tahu bilang bohong itu dosa, mencuri itu tidak baik, dosa. Tapi kenapa masih dia kerjakan? Dia memenangkan. Sedekah itu baik, malu walau sedikit. Jadi gini, lalu apa lagi ragu. Sholat itu tepat waktu baik, tapi menunda. Itulah kerjanya kita, menunda. Di sini kita satukan niat kita hanya untuk mencari ridhonya Allah. Itu saja. Dan insya Allah akan dimudahkan semuanya. Meskipun ada kerikil, kita kan tidak tahu. Ada yang mudah, ada yang susah. Tapi Allah itu tahu. Kamu itu tidak dijabah doanya dengan misalnya saya mau mobil gitu kan. Saya mau sehat, tapi mungkin kita tetap sakit. Ada orang sakit kan. Saya mau sehat Allah. Ya Allah, dia angkat ini penyakit ya Allah. Tapi kenapa tidak disembuh-sembuhkan? Bukan berarti doanya tidak dikabulkan. Doanya dikabulkan lewat ya itu. Anaknya disehatkan, anaknya dikasih rezeki, anaknya disukseskan, keluarganya dikasih solid. Sekarang ini banyak sekali kasus anak-anak yang gadget ya. Wah, parah itu. Anakku termasuk juga. Saya lagi berjuang juga. Anakku semuanya sudah gadget. Terdampak sama gadget. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sisi positifnya memudahkan kita. Itu salah satu Allah tuh caranya Allah menurunkan COVID dengan adanya gadget yang online semua. Saya kasih kamu masalah, tapi ada solusi loh. Kamu mudah untuk makan, pesan order makan. Padahal dulu kita dilarang mana-mana kan, dimudahkan kita. Tapi dia bilang Allah, saya kasih kamu masalah, tapi ada sebenarnya bagi kaum yang berpikir. Saya penasaran sebenarnya sama teman-teman, sama harapan terbesar teman-teman untuk ada di sini apa? Saya pengen dengar
harapan terbesarnya mulia di Kahfi apa? Kalau saya harapan terbesar kuliah di Kapit, kalau yang pertamanya yang pasti maksudnya sebelum tahu benar-benar Kapit itu bagaimana, yang pertama itu ingin ilmunya, karena itu bilang public speaking dan saya ingin menjadi lebih baik lagi dalam public speaking, jadi itu niat pertamanya. Nah kemudian setelah mengenal Kapit, yang membuat saya bertahan sampai sekarang ini karena kalau Kafi itu selalu mengingatkan saya sama Allah. Masya Allah. Jadi saya merasa kalau tidak tidak ini tempat yang baik untuk semakin mendekatkan diri dengan Allah. Ya, kasih kata ini. Kalau saya kan sekarang mengabdi jadi guru, dan alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ini memang fokusnya berbaik, sering bawa materi ke santri dan remaja-remaja. Tentunya untuk kenapa menggabung di Kafi, untuk perjuangannya juga saya tidak mudah, apalagi jadwal perkuliahannya saya berkaitan sama kegiatan organisasi dan sekolah. Tentunya motivasi terbesarnya itu karena ingin lebih berbagi dan bermanfaat lebih luas lagi. Ya. Targetnya kan baru selama ini anak-anak dan remaja. Kedepannya insya Allah ke orang-orang yang lebih tua. Ya. Itu dari saya. Terima kasih. Tapi Singkat saja. Ingin mengenal dan dekat dengan Allah. patutlah apa motivasi terbesar kalau ada di Kafi dan apa nih? Maksudnya kan kita harus tahu sampai di mana kita ini kan, kalau kita nggak tahu tujuan kita nggak akan dapat. Jadi kalau semangat ini dari teman-teman semuanya pasti mau semangat di Kafi karena ada tujuan yang sudah capai. Pertama saya dikenalkan Kakti oleh Adinda gitu Pak. Saya panggil Adinda. Dengan banyak cerita saya ternyata saya tertarik karena memang dia saya cocok dengan itu. Yaitu saya membawa banyak orang, bagaimana caranya untuk mereka termotivasi untuk mencapai tujuan hidupnya. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi awalnya sama kayak karena dipromosikannya apa public speaking, sementara saya dosen. Jadi saya mau ilmu public speaking ini supaya lebih mudah membuat orang mengerti, lebih mudah bicara sama orang, karena terus terang di kampus saya paling jarang bicara. Saya jarang bicara. Terus masuk ke sini kok makin banyak yang saya tidak tahu. Nah, makanya saya tetap masuk karena saya mau dapat apa saja sih yang saya tidak tahu ini, malah makin banyak gitu. Itu saja. Kalau saya mengikut jalurnya Allah aja. Kenapa begitu? Karena dikatakan di dalam Al-Quran, wa in yahtar kepada saya dalam memilih. Artinya sudah dipilih untuk menjadi kafir. Ini selaras dengan perkataan bahwa orang yang tidak punya apa-apa tidak akan pernah bisa memberi. Artinya apa? Kalau saya tidak punya ilmu, saya tidak akan bisa memberi kepada orang lain. Itulah keutamaan manusia bermanfaat. Dalam banget ya. Makasih ya kata Alkam. Baik, kalau saya harapan besar saya masuk di Kafi, insyaallah membutuhkan ilmunya Kafi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat bagi sesama, dan terkhusus lebih bisa mengenal diri kita sendiri. Kata Putra. Jauh beda dari dia. Iya. Dan pribadi yang lebih baik. Iya. Mau jadi lebih baik. Iya, itu harapan terbesar. Karena sebagai kan generasi muda kan, Saya masih 18 tahun ya. iya betul. Jadi sebenarnya kalau sadar, kita sadar semua sadar. Tapi sadar yang hati itu bagaimana? Seperti kata Putra nih, mereka udah sadar nih. Sadar bilang generasi muda, tapi
tinggal beri contoh, apalagi kita ini kan motivator. Motivator itu kalau tidak bisa kita motivasi, makanya kita harus belajar. Kakak Sofil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gaulnya dia terjebak soalnya. Mirip sih berdua ini keterangannya. Insya Allah bisa memperbaiki pola pikir, menjadi pribadi yang lebih baik, mendapatkan circle pertemanan yang sangat positif, bisa lebih mengenal diri sendiri dan mengenal pencipta Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu aja. Maka lanjut kakak Dijal. Saya tertarik rezeki di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk sekarang harapannya kita di pertemuan awal bersama dengan alasan dia semoga bisa mencapai karena terjebak juga. Terjebak di jalan yang tersesat di jalan yang benar. Makin kesini setiap pertemuan itu ada sesuatu hal yang saya dapat yang tidak pernah saya temukan selama ini dalam hal spiritual karena sesuai dengan profesi saya sehari-hari meski sebagai role model buat anak ini apalagi dalam hal spiritual dan bagaimana anak itu sendiri dulu sebelum kasih orang lain dan berbicara itu memang sebagai pengajar yang harus selalu tampil berani bicara Ya, siap. Kasih. Wow, rock lagi nih. Waalaikumsalam. Motivasi saya sebenarnya dasarnya saya kalau diajak pada kebaikan saya ikut. Jadi waktu saya diajak ke seminar yang bagus saya datang aja, saya datang menikmati suasana dan ini bisa dilanjutkan di kuliah. Sepanjang umur saya kuliah itu sudah sampai saya mengajar itu sudah 32 tahun, saya kuliah itu hampir 40 tahun. Kita ini apa ya? Saya berpikir kalau kita yang melakukan pasti anak-anak juga akan melakukan. Alhamdulillah saya semua mau menjadi mahasiswa. Walaupun mahasiswa tiga, tapi dia lihat orang tua kuliah dan tidak malu-malu karena ilmu. Ya, saya sebetulnya merasa kurang di dalam ilmu kafir. Oleh karena itu, saya sempat selalu hadir kalau tidak ada perintah dari negara. Jadi kalau memang jadwal saya sudah ada waktu-waktunya, jadi sebelum 1 minggu atau 3 hari sebelum saya berangkat saya selalu minta izin sama PA pembimbing akademik supaya saya izinkan baru menghubungi ketua kepala sekolah bukan ketua kelas kepala sekolah supaya sebetulnya materi ini kembali ke materi seperti alam bawah sadar. Semakin kita diberikan materi semakin kita hafal, semakin itulah memberikan nikmat berdiri depan siapa lawan bicaranya kita. Contoh aja alam bawah sadar, semua pengalaman hidup kita itu bisa kita ungkapkan di dalam beberapa jam kalau kita sadar. Dan kita bisa berkalimat panjang
sengsara di alam kubur. Oleh karena itu, habiskanlah kekayaan kita dengan sedekah. Itu ada riwayat tentang sahabat Nabi yang selalu menginginkan mati dalam keadaan seperti Rasulullah. Ya, terima kasih Pak. Oh, lanjut lagi ya. Baik. Sama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sangat tertarik dengan ini masuk ini karena sebagai penuntut ilmu. Karena saya pada intinya kalau ada kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan motivasi dalam hidup saya selalu masuki, bukan hanya di kafe tapi di mana ada kegiatan termasuk seminar atau bisa memberikan motivasi dalam kehidupan saya pribadi dan bisa saya turunkan ke orang lain. Insya Allah saya ikuti. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah itu saya masuk pertama kali seminar di kafe. Nah, di saat saya terus terang ya teman-teman semua peserta seminar yang hampir waktu 300 saya berdiri banyak jadi mungkin teman-teman yang ikut seminar pada waktu itu tidak sadar dan benar-benar tidak sadar dan tidak menyadari ataupun dia tidak mengetahui terus terang tidak dia mengetahui di saat apa perkataan bagus waktu itu saya tidak akan nyampaikan tapi apa perkataan bagus pada waktu itu. Di saat kita dimeditasi oleh Allah pada waktu itu, ya, yaitu ada pertama dan surat Al-Fatihah, kita dimeditasi surat Al-Fatihah pada waktu itu yang pertama. Yang kedua, kita berikan semacam meditasi yang kedua, di mana beban kita ya, dari rendah sampai ke atas, sampailah salah satu di antara peserta ada yang termuntah-muntah pada waktu itu. Nah, kita siapa itu yang termuntah-muntah? Saya akan menyampaikan. Tadi itulah rahasia. Karena di saat meditasi itu adalah rahasia Allah yang tidak akan semua orang tahu. Tidak ada semua orang tahu rahasia Allah. Maka dari situlah, dari meditasi itulah kita benar-benar diberikan motivasi oleh bagus. Nah, oleh karena itu setiap perkataan bagus, ya, setiap perkataan penyampaian yang bagus, saya ikuti seminarnya baik lewat Zoom ataupun seminar di malam minggunya, Zoom tafsir hadis, ya, ada hal-hal yang lebih menarik. Maka oleh karena itu, begitu saya masuk di kafe, alhamdulillah saya merasa terbantu dan termotivasi lagi untuk lebih menuntut ilmu sampai seterusnya melalui kafe. Dan yang kedua adalah saya masuk di kafe supaya bisa menambah teman, ya, menambah persaudaraan. Tapi persaudaraan yang mana yang saya cari? Persaudaraan yang bukan hanya dilihat oleh mata itu saja. Karena banyak kita punya teman, banyak kita punya saudara, baru dianggap kita saudara, baru dianggap kita teman apabila ada di depan matanya. Tetapi bila di luar, saya tidak tahu siapa itu. Tetapi yang seharusnya Allah, ya, seharusnya kita berteman itu mana teman dalam satu riwayat, dalam satu syair, apa kata guru saya, yang mana dikatakan teman? Yang dikatakan teman adalah yang jauh di matamu tapi dekat di hatimu, itulah teman sejati. Kasih ya. Itulah sebagai motivasi saya untuk masuk di kafe ini. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu di kafe ini untuk bisa kita berikan kepada teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang membutuhkan ilmu motivasi sampai kita sampai ajar kita. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang datang telat tadi. Kata siapa namanya tadi? Kata Rizkatul. Kenapa?
aja supaya kedengaran ya. Lagi di mana pada Alasan saya terlambat karena rencana hari ini mau ikut seminar di kampus, tapi kebetulan teman-teman saya tidak ada yang mau ikut, awalnya memang nggak mau datang ke kafe. mau sih, tapi kebetulan ada seminar. Teman saya nggak ada yang ikut ya. Kan jam berapa? Seminarnya jam berapa? Jadi teman-teman kasih tahunya itu kapan? Kok terlambat sampai ke sini? Kok memang jam 10 terus gak ada yang mau datang kan? Pagi-pagi aja ke kafe. Pas saya chat jam 9:30, terus responnya ya hampir jam 10. Hanya ada prioritas. Makasih ya. Baik, itu tadi beberapa penyampaian yang bisa dimengerti. Selanjutnya penyampaian materi kuliah oleh dosen pengajar kita yaitu hari ini. Pada hari ini. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar motivator muda? Alhamdulillah, tetap semangat, istiqomah, baik Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Miftahi wa birahmatillah adada ma fi amillah. Salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita, mengendarai kendaraan kita, berjalan menuju yang insyaallah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita, sang motivator kita dunia akhirat, yang mana kita di akhirat kelak sangat mengharapkan syafaat beliau, lebih lagi kita dianggap sebagai umatnya. Baik, terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu dan teman semua, kakak-kakak semua yang sudah sempat hadir di sini. Alhamdulillah, ini sudah pertemuan kesekian kalinya dan sudah mendekati akhir dari materi kita. Sekitar, kalau saya lihat silatus yang pernah saya share di grup itu tinggal 3 materi. Dan hari ini kita bahas materi baru lagi. Jadi yang kemarin belum hadir, yang tidak hadir, boleh dilihat rekamannya. Dan ini karena tintanya kurang, udah habis tintanya, jadi cuma berapa yang saya print. Boleh satu orang mungkin bisa dibagi yang belum nih di sekitaran sini. Nanti satu orang berdua boleh. Nanti bisa lah teman-teman di copy ulang. Saya ada filenya, nanti saya share deh filenya. Itu untuk yang kemarin saya sudah janjikan, hubungan antar extrovert introvert, kemudian extrovert ke extrovert, introvert ke introvert. Itu ada 4 kotaknya. Ada yang belum dapat? Biar semuanya dapat, 1/2 atau 1/3 dulu deh. Oke, ada yang mau ditanyakan materi kemarin?
Dan sudah diteskah yang sudah di-share sama Kak Tari di grup? Kenapa belum dites? Tinggal di ini aja. Udah? Akurat? Sama? Oh sama banget. Berarti yang kemarin tes di kelas juga, yang waktu kalian dibacain sama juga? Sama terus yang tadi Mas Salim. Sama juga? Saya bilang kayaknya saya yang ini dan pas di tes itu yang dikirimkan Kak ini. Kak Tari? Kak Tari sama juga dua-duanya. Mantap. Oh dua link itu kita tes semua. Mantap, berarti udah saklek ini orang ya. Apa kita emang? A, B, C atau D? Ya Kak. Oh ya A. Masa sih? Iya. Oh iya. Emang kelihatan sih Bang. Orangnya itu kayak apa namanya? Petakilan kalau bahasa Jawa itu petakilan atau pecicilan. Pecicilan. Kita jiri-jiri kalau bahasa Belandanya. Panikan, iya betul panikan. Bener ya. Oh, berarti udah cocok nih tahu itu udah 3 berarti yang dia tes. Nanti teman-teman boleh tuh, Bapak Ibu boleh silakan yang saya kirim di link itu langsung di cek. Tapi benar harus jujur ya, karena itu kan untuk diri kita sendiri. Oke, saya lanjut dulu yang kemarin karena belum selesai. Ini adalah hubungan antar keempat personal seseorang. Yang mana baku cocok kah? Nah begitu bahasanya. Yang mana baku cocok? Kita udah sepakati kemarin dan kita udah pelajari bahwasanya 2 hal terbesar yang ada dalam diri seseorang itu antara lain introvert dan extrovert. Itu nggak jauh tuh, pasti ada 2. Ini orang suka hal-hal yang ekstrim, adrenalin, tantangan, atau ini sukanya di rumah diam, menghilang. Itu aja 2. Nah, tapi kalau yang extrovert, biar kita lebih mudah lagi mengenal orang, ada yang tipe tak jili-jili atau pecicilan, ada juga tipe yang saklek atau komitmen banget dia. Tapi tipe pemimpin, tipe extrovert ya, tipe atas. Nah itulah disebut dengan sanguinis, si populer, dan koleris, si kuat. Mereka secara campuran alami disebut extrovert, orang yang optimis sama orang yang belak-belakan. Makanya saya bilang kalau mungkin curhat jangan sama orang sanguinis, yaitu ember bocor ya. Baru curhat kemarin apa segala macam, besoknya datang ke kelas tahu semua satu kelas. Rahasia tahu semua satu kelas. Tapi kalau kita mau cerita curhat itu sama orang-orang pragmatis atau melankolis, karena orangnya bicara lunak. Kemudian dari hal hubungan. Nah, orientasi hubungan yang sangat lengkap, yang saling melengkapi itu antara sanguinis dan pragmatis ke bawah. Nah, campuran pelengkap itu antara orientasinya hubungan ya, berorientasi hubungan tujuannya adalah saling melengkapi hubungan. Yang satu suka bicara, yang satu pendengar setia. Yang satu tukang lucu-lucu, yang satu pengen dihibur. Penikmat, betul. Makanya dia menikmati saja kan, yang damai itu si pragmatis. Ya, betul. Kalau hubungan, orientasi hubungan sanguinis dan pragmatis. Terus kalau hubungan tugas, wah ini dia. Orientasinya tugas cocok sekali antara si Kole dengan si Melo. Yang satu itu orangnya benar-benar komitmen, tegas, kuat. Yang satunya itu perfeksionis, lengkap dan sempurna kalau dikasih tugas. Siap bos, lengkap sekali itu nak kerja. Makanya orientasinya tugas itu cocok sekali. Orang koleris sama melankolis. Tapi kalau orang koleris sama orang pragmatis, dia tidak cocok orientasinya hubungan. Karena kenapa? Yang satunya baper, yang satunya nggak tahu kondisi. Kan kaku, si Kole itu kaku, tidak bisa melawak. Sedangkan si pragmatis, kalau orientasi hubungan, dia butuh yang humor, yang lucu, yang bisa menghibur dia. Dia dikakuin banget, dimarahin pasti tertekan dia. Tapi kalau melankolis, benar mereka. Ibaratnya, kita satu server kita. Tapi kalau misalnya koleris sama pragmatis, itu cocoknya dalam hal berkemauan keras ke samping. Tidak emosional, si koleris, begitupun pragmatis, flat aja, datar, tidak emosional. Koleris orangnya kaku, tidak emosional, begitupun pragmatis, cari aman, tidak emosional. Makanya kalau ada masalah apa diem dia, ini mimiknya marah, sedih,
ketawa atau apa. Kemudian apalagi? Berkemauan keras, sama-sama berkemauan keras antara koleris dan pragmatis dalam hal impian. Kemudian sanguinis ke melankolis dalam hal artistik. Seniman yang satu juga jago nyanyi, pengen terus dilihat di atas panggung, pengen show up, artis. Yang satunya artistik juga dalam hal keindahan, puisi, ide-ide yang cemerlang, kemudian buat lagu. Melankolis jago tuh, apalagi lagi galau dia, udah jadi satu lagu. Hujan turun lagi. Oh iya, apalagi sekarang anak senja nih. Ada nggak sih anak senja? Anak senja ya. Anak senja lah sekarang bahasanya. Payung teduh lah, apa? Hutan rimbun lah. Itu dalam hal artistik antara sanguinis dan melankolis. Kemudian mereka sama-sama memiliki emosi. Yang satu melankolis baperan, yang satu juga si sanguinis mudah tersinggung. Udah kritik aja mereka pas lagi tampil tersinggung itu. Si Sango, si Kole, si Melo, dan si Cleo. Kemudian tipe atas, ekstrovert, mereka itu tipe pemimpin. Dan tipe introvert, mereka itu menganalisa. Maka diem-diem itu analisis biasanya. Oh begini ya, oh begini. Tapi yang satu menganalisis plus ada karyanya, yang satu si Cleo ini menganalisis tapi udah tidak punya emosional. Karena dia nggak ada emosional, tapi kalau si melankolis emosional dia. Dia jadi karya kah, dia langsung bersikap ambil langkah. Tapi kalau si pragmatis dia harus memang butuh pemimpin di depannya. Oke, itu ya sudah ya, dari atas ke bawah, kemudian dari ke samping juga, kemudian dari silang, menyilang. Pragmatis, kalau sama sanguinis cocok dalam hal hubungan. Kemudian kalau misalnya orientasi tugas, koleris sama melankolis. Nah, karena kalau misalnya tugas, pasti ada yang baper antara sanguinis sama melankolis kalau tugas. Yang satu itu tukang suruh, si sangu itu kan cuma bicara doang. Oh ini bagusnya begini nih, komen kan, begini. Sedangkan si melankolis itu dia orangnya perfeksionis, pengen langsung kerja. Tapi kalau sanguinis dia ngomong doang biasa di awal. Habis itu dia bermimpi, tidur mimpi. Oh bagus ya kayak gini. Tapi kalau si Kole dia benar-benar ini tegas karena dia langsung ibaratnya tipe leader banget lah. Dia memerintah tapi dia contohkan, dia kerjakan. Seperti ini loh. Tapi kalau si Sango enggak. Bagusnya itu di situ tapi enggak dicontohkan. Nah suruh orang ini bos biasa dia bosin dia. Tapi kalau si Kole dia harus mencontohkan. Nah ini semua kita sebagai insan kafi harus bisa. Karena apa kemarin tujuan dari tipologi manusia? Untuk membuat kita fleksibel. Agar kita bisa diterima dalam semua kalangan atau keadaan. Enak seperti itu. Oh dia orangnya Kole nih. Oke, sekarang saya lagi bertugas di kantor. Berarti saya harus jadi melankolis. Apa pernah bilang karena saya karyawannya saya harus perfeksionis. Saya harus tuntaskan itu kerjaan, tidak muka setengah-setengah. Nggak suka di bos. Gitu. Karena kita anak harus tahu, walaupun kita seorang sango, harus kita rem di mana tempat saat itu, kondisi kita atau kita lagi di mana sih saat itu. Tapi kalau misalnya kita lagi seorang pragmatis atau introvert, paksa diri kita untuk menjadi ekstrovert. Oke, itu dia tipologi manusia. Kita sudah bahas ketiga-tiganya. Tipe-tipe manusia itu terbagi dilihat dari 3 jenisnya. Yang pertama adalah otak kanan atau otak kiri. Dominan otak kanan ini orang atau dominan otak kiri ini orang. Kemudian dari sensory power, sensory. Dari alat-alat sensornya berupa visual, auditory, apalagi kinestetik, peraba, perasa, kemudian gustatory,
lidahnya, dan terakhir adalah olfaktori, penciumannya. Oke, selesai. Sekarang kita lanjut ke materi yang baru. Ini adalah materi yang biasa digunakan oleh orang-orang yang suka modus. Apakah itu? Simpati. Kita akan belajar tentang power simpati, kekuatan dari bersimpati. Nah, ini bagus sekali materi yang saya paling suka nih, materi simpati. Karena kita hubungannya adalah hubungan manusia ya, bersosial. Jadi kita harus bisa bersimpati. Oke, sebelum itu ada yang tahu apa itu simpati? Yang menurut tadi simpati itu apa sih? Temannya kartu as. Apa? Kepedulian, respect. Ada lagi? Yang penting bukan Telkomsel ya. Perhatian, betul. Apa lagi? Peka. Ketertarikan. Cara berkomunikasi, masuk juga simpati. Oke, simpati adalah teknik berkomunikasi. Nah, jadi simpati main komunikasi lagi, tapi pakai teknik, nggak asal ngomong doang, tapi ada tekniknya. Teknik berkomunikasi untuk mendapatkan respon. Bagaimana deh bisa dia respon kayak ini orang dia, saya mau modus nih. Dia beneran ini kalau salah disalahgunakan ini ilmu simpati, Oke, laki-laki hati-hati ya. Hati-hati. Dan yang perempuan udah tahu ilmunya, berarti Anda udah bisa berhati-hati juga. Ini dia mau bersimpati sama saya. Nggak bisa. Teknik berkomunikasi untuk mendapatkan respon yang kita inginkan. Jadi kita udah atur tuh, karena yang kita inginkan. Respon yang kita inginkan. Teknik berkomunikasi untuk mendapatkan respon yang kita inginkan. Apalagi seorang public speaker, motivator seperti kita, seorang guru, apalagi seorang guru, dia harus bersimpati ke guru sesamanya, ke kepala sekolah, ke orang tua murid, bahkan ke murid juga. Jadi harus ada teknik bersimpati biar orang yang kita ajak komunikasi, pertama tidak baper, tidak salah bicara, dan kemudian dia menghargai cara kita berkomunikasi. Bagusnya ini cara komunikasinya, bicaranya sama kita, berarti dia udah menggunakan teknik simpati. Bahkan orang tua dulu sebenarnya sebelum ada ini ilmu simpati sudah tahu, apalagi orang Bugis tuh, orang Sulawesi, simpatinya luar biasa. Dikasih tetangganya oleh-oleh tuh di tempat-tempat. Ini saya habis dari mana gitu dapat oleh-oleh. Nah, kasih kembali itu bukan saja tempat-tempatnya, pasti ada isinya. Iya betul. Benar kan? Nah, lihat nih anak muda sekarang dikasihkan tempatnya kembali lagi isinya. Tapi benar dicuci lagi. Bagus kalau kembali. Bagus kalau kembali. Astagfirullahaladzim. Ya jangan, ini anak muda jangan sampai hilang itu tradisi orang tua dulu tuh. Saya masih ingat tuh kalau orang tua ngasih tuh kembali memang tepat, tapi ada isinya. Tapi tidak kita harapkan memang. Kalau sekarang, walaupun dalam hati nggak berharap, ya setidaknya balikin tempatnya dong. Ini tempatnya nggak dibalikin. Sudah kita kasih ini lagi kan semur ini ayam. Oke, itu dia. Sebenarnya ilmu simpati ini udah lama, hanya ini disederhanakan oleh guru saya kita Om Bagus, dibuat hal yang simpel untuk kita pahami bahwasanya ilmu simpati itu adalah teknik berkomunikasi, bersosial untuk mendapatkan respon yang kita inginkan. Oke, simpati itu ada 3. Yang pertama adalah simpati alami. Nah, itu kita bahas apa itu simpati alami. Yang kedua adalah simpati kebetulan. Nah, kebetulan. Yang pertama adalah simpati alamiah. Yang kedua simpati kebetulan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah simpati yang dirancang. Nah, inilah seorang motivator, public speaker harus bisa yang ketiga, yang merancang. Karena sebuah teknik. Oke, simpati alami itu adalah simpati yang terjadi dengan sendirinya karena ada hubungan darah. Simpati yang terjadi dengan sendirinya karena ada hubungan darah atau kekeluargaan. Alami
alami karena memang hubungan darah keluarga. Ada yang tahu contohnya kalau simpati, teknik komunikasi untuk mendapatkan respon, tapi secara alami hubungan darah. Contoh sepupu hubungan darah. Nah, contohnya itu adalah ibu ke anaknya. Kalau ibu ke anaknya, tidak usah nih lagi dia melebih-lebihkan dan menggunakan teknik berkomunikasi. Contoh, mamanya suruh beli anaknya telur 1 rak. Tidak bisa, cantiknya nih anakku hari ini. Berdelah dandannya juga. Pergi dulu belikan ke mama ini. Tidak usah, karena Anda seorang orang tua, seorang ibu atau seorang ayah sudah punya hak otoritas untuk menyuruh anaknya, dan anak itu harus patuh sama orang tua. Begitupun seorang kakak sama adiknya. Nggak usah nih kakak bersimpati lagi. Ih, kok tidak bening hari ini? Padahal ada maunya nih, ada maunya. Nggak usah, karena Anda seorang kakak. Jadi udah ada hubungan kekeluargaan, hubungan darah. Jadi pergi dulu beli kakak pulsa gitu aja. Tapi dia kalau sekarang ya harus dirayu dulu tuh, harus bersimpati dulu orang. Karena udah adiknya udah main HP, udah ini susah sekali, udah mager. Anaknya udah mager dalam kamar, waduh, ibunya udah pakai segala macam simpati itu. Nggak berhasil-hasil. Di cancel terus. Astagfirullah, begitu. Itu dia, hubungan alami simpati alami karena hubungan kekeluargaan. Ibu ke anak, paman ke ponakan, kemudian kakak ke adiknya, kakek ke cucunya. Nah, seperti itu. Karena udah pasti seorang anak atau seorang adik atau seorang cucu harus patuh kepada yang lebih tua dari dia. Simpati kebetulan. Terjadi karena ada kesamaan. Kalau alami tadi terjadi dengan sendirinya karena hubungan darah. Kalau ini terjadi karena ada kesamaan yang tidak disengaja. Terjadi kesamaan yang tidak disengaja. Ada yang tahu? Ini orang-orang baru nih. Karena kan kalau alami berarti sudah kenal karena ada hubungan kekeluargaan. Tapi kalau misalnya kebetulan, ini orang baru tapi ada kesamaan. Mirroring. Satu daerah. Nah, contohnya satu daerah, satu hobi, satu kampung, satu kampus. Kemudian satu agama, mungkin contohnya di barat atau di luar negeri, orang muslim, orang muslim sama kita. Minoritas contohnya ya. Atau begitupun sebaliknya. Kemudian satu kampung, orang Bone, sama-sama orang Bone, merantau ke Jakarta, tapi dia nggak kenal, nggak sama-sama merantau, ketemunya pas di Jakarta. Dia orang Bone, sama. Di mana kita tinggal? Di kota, di bagaimana? Oh, dekat Alfamart. Yang warna hijau, iya. Nah, tetangga nih. Ya Allah, selama ini kita tetangga nggak kenal ya. Gitu. Jadi karena ada kesamaan yang tidak disengaja. Hobi, apalagi hobi. Sama-sama suka bola. Yang tadinya tidak baku kenal karena hobinya sama, langsung akrab gitu. Kayak saudara, begitu pun satu kampung, langsung akrab. Kemudian apalagi satu kampus, kalau pergi di luar atau kemana, ada studi banding, langsung jadi dekat. Jadi dia tidak usah menggunakan teknik simpati lagi atau simpati dirancang karena ada kesamaan. Dan yang terakhir adalah simpati yang dirancang. Nah, dalam simpati yang dirancang ini harus kita ingat ada 2 kuncinya. Kalau bisa hafal gampang sekali. Dan ini memang manusia sudah alami seperti teori seperti ini. Kunci seperti ini. Simpati yang dirancang itu punya 2 kunci. Ini kuncinya nih. Kalau misalnya kita udah dapat nih yang jomblo-jomblo langsung dapat pacar besoknya tuh sebentar. Wih banget. Yang pertama, kunci yang pertama, orang itu suka kalau dikagumi, dipuji, diakui, dihargai, yang penting ditinggiin lah. Orang itu akan suka kalau dikagumi, dipuji, diakui, dikagumi. Nah ini silahkan pakai modus yang pertama. Kunci yang kedua adalah orang akan suka kalau sama
dengan dirinya. Orang itu akan suka kalau sama dengan dirinya. Apa yang kita sukai, apa yang kita pikirkan ternyata sama. Langsung apa yang bilang, kita sepemikiran. Keren, kita sepemikiran men. Terus dulu, kita satu server, gitu kan. Karena sekarang udah satu server kita. Sepemikiran ya. Orang yang suka, orang yang akan menyukai yang sama dengan dirinya. Kemudian kunci yang pertama tadi, orang akan suka bila dipuji, dikagumi, diakui. Oke, dan itu adalah kunci untuk membuat simpati yang dirancang. Sekarang saat kita bertemu dengan seseorang yang baru kita kenali, ini kalau misalnya kita ketemu sama orang yang baru kita, bagusnya pakai slide ini sih, pakai ini biar kelihatan. Ada, boleh kali di atas kalau udah minta tolong Sapaci, kalau sudah dipakai di atas. Coba cek, tadi saya lihat udah mau selesai. Ini ya, infokus, tapi infokus jangan lupa. Biar kita lihat di mana senternya, di sana. Sini aja. Oke, simpati yang coba simpati ada berapa? Ada 3, ingat banget. Simpati itu teknik komunikasi yang yang dirancang atau yang kita lakukan untuk mendapatkan respon dari orang lain. Nah, yang pertama adalah simpati alami. Nah, ini kita tahu bahwasanya simpati alami itu terjadi karena ada hubungan darah atau keluargaan. Kemudian simpati kebetulan karena adanya kesamaan, sama-sama suka bola atau hobinya, kemudian kampungnya, keadaan dan sebagainya macam. Kemudian simpati, udah coba taruh di sini. Nah, biar kita enak kalau kayak gini bisa. Cuma tinggi kan. Tapi dulu kan itu cowokin ya, biar panjang ya, panjang nih. Sudah Panas. Udah. Mejanya kesini. Mejanya si Rani. Dikasih naik. Si Rani kan oke. Bisa orang dia nebeng wifi di sini. Bagus lah, dia memanfaatkan ini kan fasilitas. Berapa hari tutup? Iya, memang karena karyawan ini si Azhar lagi sakit. Mau beli minum dulu. Itu ketutup tak? Belum terpasang. Oh iya. Ini terlalu kecil kapan? Jadi apa yang kelihatan lah. Kurang ke atas kayaknya ini. Atau apa begini mau? Ada nih. Oke. Tadi teknik komunikasi untuk mendapatkan respon. Kemudian ada 3, kita udah tahu tadi, simpati alami karena ada hubungan darah atau keluargaan. Kebetulan itu simpati yang didapat karena ada kesamaan yang tidak sengaja. Dan yang terakhir adalah simpati dengan kepada orang yang baru dikenal tanpa unsur kekeluargaan ataupun juga kebetulan. Jadi kalau dirancang ini memang nggak ada hubungan darah,
maksudnya baru betul kita ketemu sama itu orang. Apalagi seorang yang sering di sini kayak Bang Dias, siapa yang sering di sini, Bang Reski, dia itu langsung simpati banget itu sama audiens, karena kalau enggak dikrik-krikin nanti krik ya. Gak enak. Kalau di komplek adalah Kalau di komplek aduh gede banget itu. Berarti kita nggak ini ya, simpati kita kurang berarti. Nah, simpati yang dirancang tadi ada 2 kuncinya. Yang pertama tadi apa? Manusia itu suka kalau dipuji, dikagumi. Nah ini gunakan nih para jomblo yuk, puji dia. Cantiknya Rani hari ini. Bongkar itu. Ini doang. Begini doang. Bimreng. Ternyata ngajak bercanda dia. Ngajak bercanda. Iya, begini doang. Nah ini sifat yang dirancang ketika kita ketemu dengan orang yang baru kita kenal. Yang pertama adalah sikap tubuh terbuka. Kalau baru kita ketemu sama orang, mau di terminal ke, atau di depan halte, atau dimanapun itu, di lapangan, jangan, ya, atau kan depan audiens orang yang baru kita kenal, di depan anak-anak, di depan orang-orang, itu jangan sampai kita menyilangkan tangan seperti ini maksudnya. Jangan seperti ini. Oke, saya hadir di sini untuk, waduh ini orang betul-betul kata penonton dan kata audiens ini betul-betul ini orang. Hindari menyilangkan tangan, jangan begini. Kemudian bertolak pinggang seperti apa itu? Nah saya di sini diundang, nah, ini jangan ya, jangan bertolak pinggang, hindari. Kemudian memasukkan di saku, wah ini kebanyakan. Apalagi kalau di kampus-kampus ya, karena dia senior. Jadi Anda murid baru nggak bisa nata deh. Yang kedua, mimik ceria. Nah, udah pasti nih. Kalau ketemu sama orang dengan simpati yang kita rancang, harus dengan mimik yang ceria, yang bahagia. Senyum. Kemudian ekspresi ceria itu akan membuat kita terlihat memiliki jiwa yang positif dan menyenangkan. Kayak misalnya ini contoh nih, walaupun Pak Ketua panas nggak bersimpati sama saya, tapi saya lihat tadi wajah beliau, masya Allah, mimiknya itu udah paten kayak gitu, mimik bahagia dan berjiwa positif. Berikutnya, ini dia, apa itu? Eye contact, eye mata, kontak itu kontak HP, melihat kontak HP. Eye contact itu ini tatapan. Hindari melihat ke bawah. Jadi kalau bicara sama orang atau orang baru kita kenal atau audiens nanti di depan ketika nanti kita belajar public speaking, jangan melihat ke bawah. Apalagi para guru-guru yang mengajar, jangan melihat ke bawah, ke atas plafon, kemudian ke samping. Jadi sebenarnya di mana dari ini guru ini di depan. Nah ini karena nggak berani kali melihat murid-muridnya. Jangan melihat ke atas, ke bawah atau ke arah lain. Buat teman bicara kita itu merasa dihargai, karena kalau kita tidak lihat dia merasa tidak dihargai. Contoh deh, Kak Mita, coba Ran saling tatapan sama Kak Mita. Nggak sanggup. Udah kalah duluan. Gimana sih? Oke, itulah nanti di public speaking kita belajar tentang melihat orang disebut dengan T-zone. Tapi nggak apa-apa saya bocorkan sekarang ya. T-zone itu adalah di antara apa namanya alis kita, kan huruf T ini, atau disebut dengan kunci T yang buat maling motor. Nah begini, di tengah-tengah. Coba Ran, kamu lihat tengah-tengahnya. Saya misalnya lihat Ran, saya nggak lihat matanya. Saya lihat tuh, saya nggak lihat matanya. Kalau saya lihat matanya, beda lagi. Ada saya di matamu. Jangan ya. Jangan ya, misalnya hewan saja, misalnya binatang saya, kalau kita lihat matanya, dia menggonggong kalau anjing. Kalau monyet kita kejar, maka jangan sampai kita lihat matanya. Lihat T-zone, tapi jangan lihat yang lain, T-zone-nya. T-zone itu T, zona T-nya, kunci T. Jadi kita nggak bakal malu. Coba lihat. Sekali aja kamu lihat itu tatapan. Enggak kan? Iya. Tetap lihat matanya. Jangan lihat matanya, lihat ini. Nah itu dia. Atau kaitannya. Kan ini pakai kacamata tuh, kaitan coba lihat. Enggak kan?
Iya kan, makanya tuh langsung. Karena kamu lihat matanya. Sip-sip katanya. Tubuh condong. Yang dirancang ya, tubuh condong. Maksudnya ketika kita menyapa atau mengucapkan salam, itu harus condong ke depan. Atau mungkin kita permisi aja, kita kan orang Bugis kan begitu kan, tabe tuh. Jadi agak condong, agak menunduk lah. Kita belajar dengan dari si kasir Alfamart. Dia kan, selamat datang kakak, ada promo hari ini. Sudah isi pulsa. Apalagi coba. Apalagi bang, silakan isi pulsa. Apalagi? Bukan ada itu apa biasanya sih? Ada kartunya nggak ada? Nggak kartu membernya. Nggak sekalian ini kan lagi promo. Allah Akbar. Itu ya. Berikutnya, hadapkan jantung. Nah ini dia, banyak yang miss biasanya ketika kita berkomunikasi untuk mendapatkan simpati. Kita tidak baku hadap, maksudnya hadapkan jantung. Kita apa yang di depan tak harus kita hadapkan jantung tak sama-sama. Jangan orang bicara di depan kita begini, karena kita sibuk ngerjain, ngetik. Orang bicara samping kita begini, dia merasa nggak dihargai. Kita harus begini dulu. Dia ada apa? Jangan begini. Dia ada apa? Anda mulia ini. Jangan ya, harus begini dulu. Apalagi membelakangi. Tunggu dulu. Itu pasti tidak dihargai sekali. Jadi hadapkan dulu jantung, baru kita berkomunikasi. Hindari menyamping dan membelakangi teman bicara kita. Nah, jabat tangan. Saat bersalaman, eratkan kedua tangan kita dan telapak tangan karena memiliki energi. Jadi di telapak tangan kita ini memiliki energi untuk memberikan energi positif kepada teman bicara kita. Iya. Jangan asal salim, begini, langsung ditarik tangannya, jangan ya. Kalau bisa kayak perempuan tuh, udah salim, mereka cipika-cipiki ya. Tapi saya bingung kalau laki-laki kayak begitu ya, salim terus kita cipika-cipiki itu laki-laki. Apa kata perempuan? Ih, katanya, ih, geli kata dia. Lah kita aja kalian cipika-cipiki kita nggak geli gimana sih? Itu dia. Jabat tangan, berarti kalau perempuan boleh cipika-cipiki untuk menghangatkan suasana, untuk mendapatkan simpati dari teman bicaranya. Tapi kalau laki-laki atau laki-laki perempuan yang bukan muhrim bisa seperti ini atau saling menunduk untuk menghargai. Sebut nama. Ketahuilah bahwa manusia suka sekali apabila namanya disebut. Jadi saat Anda nanti berbicara di depan umum, jangan bilang oke, yang pakai baju merah, jangan gitu. Tapi kita yang baju merah siapa nama tak? Oke, apa pertanyaannya? Oke, terima kasih. Sebut namanya terus, sebut namanya. Contoh, siapa namanya? Bang Putra. Oke, siapa nama yang pakai kemeja hitam? Oh, Putra. Oke, apa pertanyaannya? Putra. Saya tahu. Oke, terima kasih pertanyaan Putra. Jadi Putra terus disebut. Minimal itu 5 kali disebut nama dalam perkenalan. Sebut namanya 5 kali aja kita sebut, dia merasa akrab sama kita. Jangan kita bilang apa namanya? Ya kasih nama ini. Dan yang terakhir adalah pancarkan energi. Dengan selalu berpikir positif, akan memancarkan energi positif pula. Jadi orang itu nggak tahu sekali kalau kita lagi banyak masalah, lagi galau. Karena kan wajah itu sebagai monitor, ya kan? Kemarin kita udah pelajari otak kanan, otak kiri. Pikiran itu akan tergambarkan atau terlihat jelas di wajah tak. Makanya wajahnya manusia itu adalah monitornya seperti di komputer. Ada masalah di dalam, monitornya ketahuan. Oke, wajah kita harus selalu positif, kita pancarkan energi yang optimis, biar terpancarkan juga sama teman di depan yang kita ajak bicara. Oke. Berikutnya, nah ini dia. Terus apalagi harus kita persiapkan untuk membuat rancangan dalam bersimpati. Yang pertama adalah attitude. Attitude.
Apa itu attitude? Sikap tak? Cara atau bersikap. Tapi saya yakin lah kalau orang Sulawesi sikapnya Masya Allah. Tahu sikap, tahu adab. Yang kedua adalah kepedulian tak. Kita peduli dengan dia. Oh, masa kemarin kita udah belajar tentang tipologi manusia tuh, personality. Jadi sekarang kita belajar dari simpati. Makin kenal kita sama diri kita, makin kita bisa menghargai orang lain. Oh, dia lagi sedih nih. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap tak? Bagaimana cara peduli tak itu tidak dinilai salah sama itu orang lain? Malah jadi ngapain sih kamu ikut campur? Kalau kita ingin peduli kan, ingin care sama dia, berarti kita harus jaga sikap. Nah, ini dia. Kemampuan tak atau capability, kapasitas. Kita punya kemampuan. Jangan sampai itu kita tidak tahu suatu urusan, codot-codot di situ. Nah, itu dia bilang orang niatnya kita peduli, tapi apa yang bilang orang, jangan ikut campur. Karena kita memang kapasitasnya bukan di situ, kemampuan kita bukan di situ. Jadi kita harus tahu dengan kemampuan kita dan kapasitas kita. Attitude, care, capability, dan yang berikutnya nomor 4 adalah apa itu awareness? Kesadaran diri. Sadar diri lah, kesadaran diri. Apa bahasa Belandanya? Sengale ya. Kesadaran. Jadi kita harus sadar di mana kita berada, di mana. Oh iya, mau lewat tahu tapi agak maju ke yang di salam pramuka dulu. Wah, ini ketuanya di belakang nih. Salam pramuka nih. Awareness atau kesadaran. Kita harus tahu kondisi kita, kemudian posisi kita atau diri lah. Posisi kita di mana, tempat kita di mana. Karena apa kemarin pepatah berbunyi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul itu. Berarti harus hargai suatu daerah di sana atau di mana tempat kita tinggal dan teman yang kita ajak bicara kita harus sadar. Betul. Nah, berikutnya tanggung jawab. Kita harus punya tanggung jawab, rasa bertanggung jawab. Jangan sampai kita menjadi pendengar yang baik. Kita udah dengar curhatan orang lain, kita bongkar nih. Dia tahu nggak itu kemarin dia curhat sama saya tahu. Si Allah ini orang ini ya udah dipercayai buat curhat, dia malah bocorin. Atau enggak kita udah dengar curhatnya, jangan sampai kita malah jadi kompor, kita tambah-tambahin. Jangan sampai. Kasih solusi, kita harus memberi tanggung jawab atau kasih perubahan untuk dia. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah action. Nah, ini seru nih, nanti kita langsung praktek. Bagaimana mendapatkan simpatinya Rani atau gimana simpatinya. Jadi nanti kita praktek satu-satu, saling berpasangan. Yang satu cuek, yang satu sebagaimana mungkin yang cuek ini menjadi terbuka. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Udah jam 11. Kalau kita coba dulu satu orang atau dua orang untuk maju ke depan untuk menguji apakah dia sudah tahu ilmunya. Nah, dari simpati yang dirancang, kita gunakan tadi semua ini. Tubuh tak terbuka, minum ceria, kontaknya kita pakai, tubuh condong, assalamualaikum Kak Rani, ganti begitu ya. Kita pakai Rani aja dulu sebagai ininya, objek yang dia cuek banget, pokoknya dia cuek. Tapi tiba-tiba datang siapa, Rezeki atau nanti ada perempuan, coba bujuk dia biar dia itu ketawa atau senyum ya, dengan teknik simpati yang kita rancang. Oke? Gunakan semua ini toolsnya. Toolsnya itu ada tubuh terbuka, minum ceria, kemudian jabat tangan, sebut nama, siapa namanya, pura-pura nggak kenal aja. Ya kan kita latihan. Kemudian ini juga yang kita harus pahami juga nih, attitude bagaimana nanti care kita rasa terbuka. Iya kan cie-cie ya. Mana misalnya kalau care-nya berlebihan kan kayak FTV itu punya jatuh. Iya. Slow motion lagi.
Pas udah pegangan baku tatap lagi. Iya. Udah. Tapi memang kalau misalnya dalam dunia media kan mereka harus punya branding masing-masing. Ya nama tuh. Misalnya kalau misalnya kita pengen nonton berita, kita buka channel apa? TV1 atau Metro TV. Terus kalau mungkin nonton Filipin, pasti tahu. Terus kalau mungkin nonton yang selalu dianiaya. Terus kalau mungkin nonton film India, ATV. Terus kalau mungkin nonton Anak Muda Jatuh Cinta, FTV. Ini kan udah tahu semua. Terus mungkin nonton Doraemon, udah punya branding. Kita mau nonton apa dia? Bukan nonton istri yang disakiti, mau nonton Anak Muda Jatuh Cinta, udah tahu film India, pasti film di ATV. Itu lanjut aja terus itu, gak ada berhentinya. Masya Allah. Terus kalau kita bicara podcast, ingatnya dari Kobrza. Kalau kita bilang Asia, atas, Kang Frank, pasti ada lah. Oke, silakan. Rani, maju dulu Rani. Kamu sebagai ini orang sambil ini, orang sangok, kamu harus berani. Sini. Di mana di panggungnya kecil banget soalnya ini. Oh di situ aja deh, di situ aja. Nah, agak kemajuan sini Ki. Siapa namanya? Ini Kak Insan. Sini Ki. Jadi kita menghadap ke sana. Menghadap ke sana Ki. Ya, agak ke sini. Oke Ran, berdiri Ran. Kamu tapi cuek aja ya. Pura-pura nggak kenal, pura-pura. Baik itu. Ya. Yang buat Rani ketawa dan sumringah bahagia dapat door prize hadiah. Ayo. Peserta pertama. Ayo siapa kan? Bagaimana actingnya, Kak? Ya kamu marah aja. Yang penting kamu lagi kesel, kamu lagi tunggu bus halte. Ya. Yang pertama, Kamita, silakan Kamita berdiri. Gunakan tadi tools yang sudah dipelajari. Nah ini dia. Kita belajar yang dirancang karena kalau yang alami nggak usah dipelajari kan. Kemudian kebetulan itu karena secara kebetulan. Tapi yang dirancang memang seorang public speaker, motivator harus nonton aja sepertinya. Ya mulai. Ini ceritanya kita lagi halte. Kita mau tanya. Kita lagi nunggu mobil ceritanya. Ya, kita datang kita juga mau tanya lah, mau basa-basi sama dia biar akrab lah. Dulu saya bukan tahu terus. Jangan kita mana coba. Wah, tolong ganti orang siapa yang bisa di sini coba. Siapa yang bisa gimana? Ayo, biar cuek banget ya. Biar cuek. Siapa jangan saya. Oh iya coba. Ayo, sini gantian. Agak munduran Ran. Sini panggungnya soalnya. Tapi ada di mana di sini? Di maju depan dong. Enggak apa-apa ya, kita latihan biar bagaimana dia bisa mengaplikasikan ilmunya. 3 lagi, ya biasa BT aja lagi BT. Tunggu siapa? Kamita, silakan Kamita. Berarti kalau jabatan kan begini aja, atau menunjuk aja. Ada Kamita di sini samping. Biar dilihat dari belakang. Dari samping sana saya agak maju. Nah, oke gitu. Kita balat apa itu? Jangan ketawa, awas kalau ketawa ya. Kita perbaiki juga usahanya. Siapa sih yang bagus ini ya, yang efeknya bagus ya? Siapa? Kaita. Ya, action. Biasa aja. Atau enggak lagi untuk bapak. Mulai Kak. Gak apa-apa kan lagi cuek kan udah dikenal. Ini anggap aja tidak berkenan nih orang tua. Lagi dua. Mau kemana? Mau ke buang. Nah, nggak apa-apa lanjut. Mau kemana Kak? Mau kemana, Kak? Kuliah di mana? Sampai Di mana? dataran tinggi.
Kecamatan apa? Bunga. Oh, masih masuk di Makassar masih sudah. Oh, Oke, Ted, habis waktunya. Gagal ya. Ganti. Siapa lagi? Tunjuk, kita boleh tunjuk orang lain, silakan. Dia merasa tidak asik, tidak nyaman. laki-laki atau perempuan? Bebas, terserah. Ya, satu lagi ya pelajaran tambahan. Jangan seperti tadi kayak misalnya Kamita, dia terus ngejar. Orang itu nggak suka dikejar. Jadi kemana? Bagaimana tuh? Nggak boleh dikejar. Apalagi orang baru. Jangan ya. Yang pertama jangan kejar. Jangan terus dikejar. Di bagian sini. Bagian sini mana ya? Jangan dikejar. Oke, next. Silakan tunjuk, bebas. Kita bebas memilih siapapun. Kadias. Ayo waktu nih 3 menit saja. Apakah sudah nih? Siapa saya? Iya. Cepat yuk kalian sih. Ceritanya saya nggak kenal. Memang nggak kenal. Jadi pura-pura lupa dulu Pak. Intinya bagaimana dia bisa nyaman sama kita, berkomunikasi asik ya kita. Dia tahu baru suami sendiri. Belum mulai, saya mikir. Jatuh dompet. Jangan kamu yang lucu, biarin dia yang harus lucu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi lagi nungguin siapa? Dari tadi saya lihat kayaknya bingung. Betul. Lagi nggak nunggu sampai siapa. Tadi saya lihat. Kayaknya Bang Dias cocok nih jadi ini loh. Jadi santai dia soalnya. Dari tadi saya perhatikan dari tadi saya perhatikan kayaknya abang ini bingung ya, mau kemana? Saya mau ke pasar. Sama siapa? Lagi nunggu. Ayo bagus ya. Tepuk tangan Bang Dias. Kita bisa memanage emosionalnya, jadi bagus ya. Oke, next siapa Bang Dias? Tunjuk langsung. Perempuan gantian. Ayo, Kak Ganita. Oh, Kak Ganita, ayo. Dari mukanya saja lucu. Oke, gantian nih Bang Dias. Ayo, Bang Dias. Bang Dias ke atas gantiin siapa namanya? Gak apa-apa kita. Apa nih saya diam? Diam aja. Cuek. Tapi nanti bagaimana kerja kerasnya Kanita untuk mendapatkan respon tak. Jadi yang penting dapat respon aja. Penting kita. Tadi ini Mbak Putra kurang cuek aja tadi. Iya, cuek. Tanya-tanya. Betul itu. Tantangan. Kenapa sih nanya-nanya? Gitu dong. Kita kan baru kenal. Kepo katanya udah gitu. Action. Apa kami? Mulai. Dia lagi main HP ceritanya. Salam. Betul. Ayo. Takut saya. Ya, saya dengan salam sate. Dia udah kesel. Ibu maaf ada perlu apa ya? Jangan kalau mental. Maaf ibu ya saya buru-buru ya. Maaf ya. Saya buru-buru. Ya.
Udah, oke, nggak apa-apa. Bang, ya. Tunjuk Kanita. Saya bisa. Tunjuk Kanita, siapa lagi? Ayo, cepet. Bebas. Ah, itu langsung ayo ke depan. Siapa? Ayo langsung ayo. Waktu dan tempat. Siapa yang tunjuk? Nah, ini yang ditunjuk ya? Bukan. Oh, Kak, ini siapa? Nah, ini pintar acting nih. Iya, anak muda loh. Oh, dia baca buku lagi, asik. Yang penting dia dapat respon, yang penting bagaimana cara transfer. Catering. Ada sih tapi banyak sih. Iya, betul. Iya. Usaha. Terus usaha. Udah cancel. Jangan salah bicara ya. Orang itu apalagi kalau salah bicara pasti nangis langsung dia. Laki-laki cowok nggak? Ya laki-laki langsung. Kenapa saya kok terus? Bagus gitu. Ayo, siapa? Tunjuk laki-laki bebas. Ayo kita tunjuk siapa? Bebas aja, langsung aja. Marvin. Oh, makasih. Ayo. Oke. Makan kita sebetulnya kata saya terus. Pakai lagi tas. Pakai tas lagi kita. Jualan. Bagaimana cara yang penting bisa dapat respon sama dia? Langsung terjalin kita punya komunikasi. Sudah aja. Mulai. Saya sudah mulai dari Tadi mulai semua. Tadi mulai. Beres. Toko. Kayaknya MLM ini. Maaf. Betul. Boleh berapa kan kardusnya sekalian berapa? Tunggu dulu Kak, mamanya di dalam. Oh, mamanya. Bisa minta tolong dipanggil ke mamanya, itu ke mamanya. Kayaknya bilang tadi mamanya, itu berarti dia berhubungan dengan barangnya, berarti harus dipanggil mamanya datang ke sini karena saya perlu dari mamanya. Telepon dulu Pak. Kita dulu Pak. Saya menunggu balik Pak. Kamu aja belum tahu namanya siapa? Iya. Kita sebut nama belum? Coba ya kontak sedikit. Apa yang harus dibilang? Jangan pakai ini, jangan. Ayo 1 bulan lagi baru datang. Tapi belum tahu namanya, dia nggak berhasil dapat namanya ini penjual toko. Penasaran saya kalau. Oke, silakan, ayo Pak. Ayo. Oh, dijawab lagi dia. Ayo mulai langsung, dia udah mulai dari tadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lebih baik nggak boleh. Ganggu. Lagi apa? Siapanya? Nomor 100. Kita sama. Satu Pak. Kebetulan saya lagi cari nasi. Saya juga ini Sama-sama cari nasi sama-sama ya. Oh itu kita sama. Berarti. Salah kata Kak, cuma sudah salah.
Oh iya, dia bagus tau, dia pakai kunci yang kedua. Orang itu akan suka kalau sama. Betul, iya benar-benar, jangan lupa kuncinya. Dipuji, orang suka dipuji, diagungkan. Sudah dituduh. Sekali lagi, ayo, yang perempuan dong, sekali lagi. Siapa? Rani dong, Rani. Ayo, cepetan. Putra, siapa Putra? Siapa? Oh, katakan. Perempuan. Intan. Intan. Ayo, Intan loh. Sudah mulai nih. Kita mulai dari negara. Udah parkir motornya dulu tau. Diatur kan. Iya, kan ini kan konteksnya tadi udah. Jadi kalau saya sih biasanya dari orang yang nggak kenal jadi kenal. Nah. Kebiasaannya kayak gitu. Oke, sudah coba aja. Kayak gimana tuh? Oke, kamu geser dong. Ayo mulai. 3, 2, 1. Suaranya ya biar kedengeran yang lain. Ingat kuncinya, ingat goalsnya. Apa sih Pak? Lagi beres-beres barang. Diapain gimana? Ku beres-beres semua karena sekarang belum banyak. Tidak jelas begitu. Nggak ada teman. Memang di sini dia kerja tak begini. Begini di kerja tak bereskan dulu. Kadang-kadang jadi saya tapi kan kalau nggak tahu Di mana sih kantor? Di mana di kantor? Beneran pengacara gitu, Bang. Keren kayak acara. Kamu sibuk tapi tidak capek. Pak, kita tuh punya kecil sekali, kenapa? Dan mau ikut kawan produk bagus sekali. Orang ini orang kayak kita. Ada itu namanya susu milku. Ini ya Pak, bagus sekali kan? Oh iya, tepuk tangan. Ini yang kecil tuh dipuji, yang besar murah bisa beli. Bagus sekali kinerjanya. Ih bagus sekali, minimal 500.000 diskon 20%. Iya. Segala macam nanti kalau butuh tarik masuk. Oh iya. Oke, tepuk tangan. Udah. Ada yang mau coba sekali lagi? Sudah ya. Jadi dalam hal penyampaian memang komunikasi penting sekali. Ketika seseorang itu berkomunikasi, yang pertama itu memang eye contact. Tadi saya lihat ada yang sudah pakai, bahkan ada yang maksa. Eye contact dulu. Itu loh, seumur itu saya baru dapat orang kayak gitu. Gimana ceritanya? Eye contact dulu dong. Gak ada. Kan saya baru banget dapat orang kayak begitu. Dia minta eye contact, ya. Itu ceritanya kayak gitu. Ya Allah. Tapi memang kalau dalam hal mental tadi kepedean, kita apresiasi dulu sama kita. Udah bisa mengatur dia punya emosional di depan. Tinggal nanti eksekusi bagaimana saat di depan audiens, karena beda sekali pasti euforianya, rasanya itu pasti beda. Jadi antara ketika kita berdiri di depan audiens sama di teman-teman yang kita kenal. Maka nanti kalau ujian saya ke fundament, insya Allah 3 bulan lagi lah, atau 3 bulan lagi, karena kan 3 materi lagi. 3 bulan semua materi itu akan kita ujikan, tapi hanya satu yang akan diperdalam atau dipresentasikan. Nah itu nanti di depan penguji, insya Allah juga nanti saya akan report ke pusat. Kalau ada pusat juga pasti akan live langsung dari pusat. Nah, maka itu kalau bisa persiapkan betul diri kita untuk ujian Psycho Fundament.
Karena itu nanti setelah itu langsung kita masuk ke semester baru, yaitu public speaking. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk materi, kan penanggung jawabnya siapa sih sebenarnya, Ran? Materi, semua materi itu biar nanti teman-teman bisa akses dari pertemuan pertama. Itu enak banget kalau lengkap. Oh Kak, Bang ini ya Pak Supriyadi, itu Google Drive-nya udah lengkap semua. Alhamdulillah. Nanti teman-teman di situ bisa langsung akses biar Berarti kalau didownload berat, makanya rencana saya mau upload semua ke YouTube. Iya. Ke Medium. Oh, iya, bagus Kak. Baru 2 yang di kalau di download itu kan agak ringan ya di. Oke, materi instant procession sudah? Belum. Kita tambahkan ini juga berkaitan dengan ilmu simpati. Instant persuasion. Oke, elemen instant persuasion. Tulisannya instant persuasion. Instant persuasion. Ini cuma poin-poin nih, tapi bagus sekali dalam hal bersimpati nanti. Yang pertama adalah hindari komentar yang tidak perlu. Jangan berkomentar kalau misalnya orang itu ada pakai atau dikenakan hal-hal yang aneh. Jangan. Hindari komentar yang tidak perlu. Contoh ya, mohon maaf. Kalau misalnya jilbabnya itu lepek atau mungkin ada bekas lipatan, kan biasa orang greget. Tapi kalipa itu jangan, itu hindari seperti itu yang tidak perlu, takutnya dia tersinggung. Hindari komentar yang tidak perlu. Yang kedua, katakan maksud dengan jelas. Katakan maksud dengan jelas. Hindari mengatakan katakan maksud dengan jelas. Nah, ini penjelasannya. Jangan sampaikan memang itu yang kukatakan, tapi maksud saya lain. Jangan seperti itu. Contohnya, hindari menyampaikan seperti ini. Memang itu yang kukatakan, tapi bukan itu maksudku. Jangan seperti itu. Bilang nomor berapa lagi? 3 ya? Hati-hati ketika mengundang. Apalagi kalau di Sulawesi, mengundang kalau tidak ada hajinya di depan, tidak datang gitu. Tahu bang maksudnya? Atau salah nama, tidak datang gitu. Atau titelnya kurang, tidak datang gitu. Hati-hati ketika mengundang. Penjelasannya di sini, kita seringkali tidak sadar keadaan yang diakibatkan oleh ungkapan ketika mengundang. Jadi hati-hati ketika mengundang. Next, jaga privasi. Jaga privasi. Hal yang tabu berbicara atau bertanya tentang privasi seseorang. Itu penjelasannya. Hal yang tabu berbicara atau bertanya
tentang privasi seseorang di depan umum, apalagi di depan umum. Jangan sampai kita ibaratnya hal yang privasi menurut dia, tapi kita ibarat langsung tanya lah atau berbicara, itu kan menyinggung sekali perasaannya orang. Jadi kita nggak bisa dapat respon, nggak bekerja ya kita punya teknik simpati. Berikutnya, tuan rumah yang bijak. Tuan rumah yang bijak. Nah, apalagi saya yakin kalau orang Sulawesi kalau menjamu, masya Allah. Buat penjelasannya ya, buat para tamu merasa nyaman, mereka saling memperkenalkan diri, kemudian hindari untuk menyuruh-nyuruh tamu. Nomor berikutnya, tidak setuju tanpa memusuhi. Kalau misalnya kita tidak setuju, jangan sampai kita ungkapkan kebencian kita. Tidak setuju tanpa memusuhi. Bukan begitu, jangan begitu misalnya. Carata yang nggak boleh seperti itu. Bukan begitu. Oh, enggak. Walaupun kita tidak setuju, tapi jangan memberikan atau mengajak untuk bermusuhan. Penjelasan. Nomor berikutnya, jangan memanfaatkan orang lain. Penjelasannya, kesalahan besar kalau kita tidak mampu memilih waktu yang tepat untuk meminta bantuan. Jadi salah betul kalau misalnya kita nggak tahu waktu lah untuk meminta bantuan orang lain. Saat persuasi untuk menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Jangan memanfaatkan orang lain. Salah besar kalau kita tidak tahu waktu untuk meminta bantuan orang lain. Orang lagi PW mungkin kan, lagi mager kan, atau ada kerja kita minta bantuan. Nomor poin berikutnya, ciptakan kenyamanan di saat sulit. Ciptakan kenyamanan di saat sulit. Banyak orang di ketika dalam sulit malah dia persulit juga. Tambah sulit. Tambah. Poin berikutnya, kendalikan marah Anda. Kendalikan marah Anda. Kesalahan besar, ini penjelasannya yang harus ditulis. Kesalahan besar ketika kita berulang kali mengatakan kepada seorang mengenai sebuah masalah yang kita miliki dengan orang lain. Orang lain gak usah tahu masalah kita. Kendalikan amarah kita. Hargai kritikan. Poin berikutnya, hargai kritikan. Hargai kritikan orang. Penjelasannya, salah besar ketika kita membela diri terhadap kritikan yang tidak diminta. Karena itu akan menciptakan stres dan konflik. Jadi kita hargai tahu apa yang kita kritikan atau apapun. Poin berikutnya, hati-hati dengan si penggampang. Maksudnya hati-hati dengan si penggampang. Kan itu orang yang suka menggampangkan. Ya gampang gitu, mudah gitu. Poin berikutnya, berikan jawaban pasti.
Berikan jawaban pasti. Penjelasannya, ketika seorang berharap balasan tapi tidak mendapatkannya, maka akan terjadi kesalahan komunikasi. Kemudian perbesar terus pujian. Perbesar terus pujian. Memang orang suka dipuji sih memang. Masing-masing orang itu memiliki kesukaan, pekerjaan yang dan tujuan hidup yang berbeda-beda, maka teruskanlah pujian. Ih, bagus kalau kerjanya. Ih, bagus. Jangan malah kita meremehkan pekerjaan seorang. Kerja apaan kayak begitu? Pujian bermakna ganda. Pujian bermakna ganda. Ini puji kok tapi ganda maknanya. Nah, penjelasannya, pujian itu kadang datang di saat seseorang tidak mau dipuji. Lagi nggak mau dipuji kan, tapi malah kita puji. Nah, itu malah punya makna ganda, tidak sesuai dengan ibarat apa yang kita sudah sampaikan. Kemudian jagalah lidah Anda. Poin berikutnya, janji berpesan kosong. Ayo. Ya, diperjelas. Janji berpesan kosong. Penjelasannya di sini, jarak hubungan menjadi buruk dan kekesalan akibat lagakmu terlalu manis, tapi kosong. Lagaknya manis tapi kosong. Poin berikutnya, keluhan yang berpengaruh. Yang sampai membuat keluhan justru malah orang yang kita keluhkan, orang yang kita ajak bicara itu, dan kita berkeluh kesah dengan dia, malah dia ikut-ikutan mengeluh juga. Betul itu Pak. Kadang orang kayak gitu kan, kenapa itu? Dia juga ikut ngeluh, makanya bahaya tuh keluhan yang berpengaruh. Poin berikutnya, tundukkan dengan senyum. Tundukkan dengan senyum. Bagus banget ini poin-poinnya, kita harus kalau kita ingat. Penjelasannya, bagaikan obat pahit yang dibungkus lapisan gula. Mantap, betul banget. Bagaikan obat pahit yang dibungkus lapisan gula. Jadi sepahit apapun, sejengkel apapun dia, tundukkan dia dengan senyum gitu. Ran, sehat Ran. Oh, dia lagi ini tuh lagi mumet, pokoknya dia lagi stres. Pas lihat si Bang Putra senyum, langsung ada aman dalam hatinya. Next, poin berikutnya, sebarkan gosip positif. Ya Ran ya, gosip positif disebarkan Ran. Sebarkan gosip positif. Ya ada lah pasti. Negatif sih memang. Maksudnya kita kalau gosip positif maksudnya ini, kalau mungkin kata Om Bagus ini berhusnuzon kali ya, kita ungkapkan kebaikan orang, mungkin begitu lah. Tapi di sini di poinnya Om Bagus bilang sebarkan gosip positif. Kemudian berikutnya ini terakhir, permohonan maaf yang salah.
permohonan maaf yang salah. Waduh, tadinya minta maaf malah nggak kelar-kelar. Penjelasannya, minta maaflah dengan cara yang benar sehingga orang lain puas mendengarnya dan memaafkan. Maaf ya. Ini minta maaf gak tulus banget. Maaf ya. Udah kita nggak berteman lagi, maaf. Sehingga orang lain puas mendengarnya dan memaafkan. Oke, itu poin-poin dari instant persuasion. Tujuannya adalah memanusiakan manusia. Ini lanjutan dari simpati sebenarnya. Jangan memanfaatkan orang lain, tidak setuju tanpa memusuhi. Ciptakan kenyamanan saat sulit. Jadikan marah. Ada yang lengkap catatannya? Saya mau minta poin-poin ininya dong, tema-tema besarnya. Coba siapa yang lengkap catatannya biar saya selesai. Yang pertama kita boleh bantu teman-teman yang lain ya. Yang pertama kita belajar tentang TLC ya. Oke, saya tulis dulu TLC. Yang kedua kita pelajari dream map. TLC sama dream mapping kalau nggak salah. Nah, maksudnya TLC itu dengan dream mapping kan satu poin. Dan dream mapping. Kemudian leadership. Kemudian SC1. Terus habis SC1 lagi. Yang lengkap itu masih SC1 tuh. Psikofundament, ya ini materi psikofundament. Ya, bukan yang Om Bagus, yang ini dulu. Dari Bang Takdir apa SC1? Oke, udah. Terus TLC dream mapping, leadership. Kan leadership ada 4. Kemudian SC1 apa lagi? Tipologi. Oke, tipologi berarti. Terus tipologi ada 3 ya. Oh iya, di Okaoki, sensori sama personality. Oh, berarti sekarang simpati. Mengenal batin bawah sadar itu SC1. Oke, yang belum apa? Coba bantu orang lihat di pengantar psikologi. Oke, pengantar psikologi apa lagi? 3E. Oke, mantap, itu bagus banget. 3E dan 3B. 3E dan 3B itu sama, maksudnya bahasa lainnya. 3E etika, etiket, estetika atau bagus, benar, baik. Sensory power. Oke, sensory power. Segitiga kesuksesan. Oke, segitiga kesuksesan. Kalau kaget itu ini RCTI, betul. Iya, kita kayak gitu nanti ya. Tapi itu nggak masuk materi, dia praktek langsung kita ke lapangan. Berarti, iya. Jadi nanti yang dirijen itu yang materi dari sama Kakari, kalau yang di bagus. Bukan. Enggak. Cuma yang kita pelajari. Makanya saya bilang pisahkan kuliah umum. Kamu dipisahin ya? Enggak. Nah, kamu dipisah kan? Bisa ya. Soalnya dipisah karena kalau bagus itu memang materi-materi dari pusat ya, kuliah umum, kuliah bersama kan. Makanya angkatan 1 sampai angkatan 4 yang hadir. Tapi kalau misalnya kayak gini, dia ngikutin silabus. Kalau yang offline dia ngikutin silabus. Beda materinya. Jadi makanya kalau bisa tuh dipisah. Oke, berarti sisa 4 ya materinya ya. Sensory power 3E, 3 kesuksesan, sama uang kaget. Uang kaget enggak ada tadi. Ya, sensory power. Instant persuasion tadi. Oke deh.
simpati juga, dia pembahasan simpati. Tumbuhkan dengan senyuman, kemudian kalau 10 kebutuhan manusia udah belum? Belum. Oh, ini materi public speaking, mengatur psikologi. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Bapak Ibu, kakak-kakak semua, untuk personality atau tipologi manusia atau tentang power simpati. Intinya itu simpati, bagaimana teknik kita komunikasi sama orang, baru itu orang tuh nggak dicueki. Nah, itu sederhananya, nggak cuek sama kita, bahkan terjadi yang namanya kedekatan, langsung ibarat kayak kekeluargaan lah. Ini bagus sekali caranya komunikasi. Tadi kayak saya lihat kayak Acing udah mulai bagus caranya dia berkomunikasi. Kemudian siapa tadi? Kak Intan bagus juga. Jadi udah bisa bridging, masuknya itu udah bisa tuh. Kan bingung orang biasa masuk-masuknya gimana? Gini masuk-masuk ini biar dia bingung masuk-masuknya gimana? Bridging namanya, bridgingnya, jembatannya seperti apa. Oke, terima kasih sekali lagi, tetap semangat Bapak Ibu. Masya Allah ini yang oke, boleh Bang Rizky. Bagus, tapi saya mau sharing, boleh sharing ya? Kan biasanya kita di lapangan, apalagi ini kita, iya betul sekali. Dan karakter tiap anak itu kan beda-beda. Ada memang yang tunduk patuh, ada memang yang membangkang. Ini kan kita tadi kita pelajari jangan apa. Biasanya kita kalau misalnya hadapi siswa, biasa buat jengkel. Iya betul. Ya, ibaratnya bikin jengkel kita lah ini, maka ada kita tetap harus tinggi atau bagaimana? Oke, dalam hal bersikap, attitude. Sebenarnya kalau kita lihat anak kecil itu contoh sekali anak kecil dalam hal personalnya manusia. Kita lihat karena mereka kan murni tawar, murni benar-benar ibaratnya tidak pernah bohong ke anak betul begitu. Baku bombenya saja mereka berikrar, kita mau bombe ya dalam jangka 3 hari baru semangki lagi. Mereka aja ada ininya, kalau kita kan baku bombe kadang sampai udah mau mati aja masih baku bombe, tidak ngomong. Nah, dari anak-anak itu memang kita tahu betul personalnya seorang. Begitupun ketika kita ingin bersikap, jangan sampai anak-anak itu ibaratnya masih bersih dan punya pikiran, apalagi yang masih anak-anak SD, apalagi anak-anak SD lah ibaratnya masih 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Ketika kita sudah kerasin satu kali saja itu anak-anak, nah ini yang pernah kejadian sama saya punya teman guru. Dia ingat betul itu anak-anak, dia ingat betul. Tapi kalau kita berkesan sekali sama itu anak, dia ingat betul juga kesan baik sama itu anak. Nah, cara kita bersikap bagaimana kalau dia buat itu jengkel? Nah, makanya saya bilang guru nih, perannya luar biasa. Guru itu perannya sebenarnya luar biasa. Karena Rasulullah juga seorang guru kan, sama sahabatnya. Bagaimana ketika murid itu baik, kemudian murid itu malah jengkel, belum lagi orang tua yang ibaratnya sangat baik sama kita, belum lagi orang tua yang sangat jengkel sama kita. Jangan sampai kita punya pengaruh mereka itu, induksi data-data induksi yang masuk dari mereka itu mempengaruhi kita punya kebijaksanaan dalam mengajar. Tidak boleh. Itu karena orang tuanya baik, dikasih baik itu anak. Kenapa dikasih ke amplop kemarin? Allah, jangan sampai. Itu jangan itu, kita kerasi aja. Kenapa? Nggak tahu dari dulu sampai sekarang dia nakal aja terus. Nggak boleh, karena sikap kita itu yang benar-benar diingat sama anak-anak. Ibaratnya kita nggak bisa loh bersikap adil sama anak-anak ketika kita membeda-bedakan cara pendidikan kita. Cara kita mendidik si A, si B, bahkan anak yang nakal sekalipun, ya percayalah kan tugas seorang guru udah menyampaikan, mengajarkan, kemudian mendidik dengan apa yang kita bisa. Selebihnya ya udah tanggung jawab mereka kan. Makanya saya suka sekali dengan pesannya dari almarhum Mbah Maimun, kan? Mbah Maimun Zubair. Itu beliau kalau mendidik seorang anak itu udah guru itu menyampaikan apa yang dia dapat, apa yang capability, kapasitas kemampuan dia. Kemudian tugas guru berikutnya adalah mendoakan si murid. Dan ini jarang tuh mendoakan si murid. Ya udah kan misalnya dia menjadi apa,
boleh jadi berkat doanya sih. Oke, terima kasih Bang Rizky karena sudah 10 menit lagi mungkin ada yang disampaikan dari pengurus. Terlebih lagi saya mau tahu perkembangan dari PMB Angkatan 5. Nah, itu bagaimana? Oke, saya tutup dulu. Mohon maaf sekali lagi atas kesalahan kata atau tindakan saya. Itu yang tersinggung saya mohon maaf sekali lagi dari perkataan saya atau perbuatan saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya serahkan ke MC dulu. Hari ini yang hadir berapa orang? Nah, agak banyak atau itu aja? Absen jangan lupa absen. Absen. Itulah tadi penyampaian materi dari Kak Dedi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan tentu saja mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dream mapping. Iya. Dream mapping dari saya sendiri. Mohon bantuannya atau mohon doanya. Yang pertama, mohon doanya dari teman-teman semuanya karena saya sudah kemarin ada pengumuman sudah lulus PPG pada saat pretest. Mohon doanya agar dapat berkuliah belajar dengan istiqomah sampai lulus post test nanti. Amin. Yang kedua yaitu saya ingin melanjutkan sekolah kembali setelah PPG. Semoga dapat mempunyai waktu untuk membuat proposal untuk pengajuan sekolah S3. Masya Allah. Dan yang ketiga, impian saya yaitu semoga dalam 2 tahun ini karena sudah saya programkan dapat membeli kendaraan sendiri. Amin. Itu tadi mapping dari saya. Selanjutnya yaitu